Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Karlina, Stambuk N1D1 19085. Berikut adalah penjelasan mengenai skripsi analisis semiotika terhadap rubrik iklan rumah makan harian Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019. Skripsi Dewi Permatasari. Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Sedangkan semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Media analisis semiotika meliputi bahasa dan elemen-elemen yang berhubungan dengan konteks kebahasaan. Sebagai instrumen, bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Informasi dapat diperoleh oleh seseorang atau sekelompok masyarakat melalui berbagai media, baik media elektronik dari pemberi pesan kepada penerima pesan agar mereka tertarik membeli dan membeli barang yang ditawarkan agar semakin menarik. Iklan juga didukung dengan penggunaan warna dan gambar. Iklan didesain dan ditampilkan semenarik mungkin tanpa menghilangkan pesan-pesan penting yang terkandung dalam iklan tersebut. Pembaca tidak harus menghabiskan waktunya untuk berlama-lama melihat iklan. Iklan yang terdapat pada harian Kendari Pos. Kendari Pos sendiri merupakan media cetak komersial pertama di kota Kendari. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat kota Kendari sangat menyukai wisata kuliner, terbukti dengan menjamunya bisnis-bisnis rumah makan yang memasarkan produk-produknya baik secara langsung menggunakan media cetak maupun media online. Dalam pandangan penelitian, penyajian dan desain-desain rumah makan memiliki potensi yang sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang semiotik. Penyajian pesan kepada konsumen dalam iklan yang menggunakan tanda berupa kata, terminologi, ikon, indeks, dan simbol dikenal sebagai bagian dalam kajian semiotik. Dalam kasus iklan rumah makan, ada produksi-produksi ikonik yang menjadi konvensi-konvensi yang pada akhirnya mampu membuat orang menerima citraan-citraan yang tertuang dalam iklan tersebut. Ada unit-unit semantis yang dapat diingat oleh konsumen produk makanan. Penelitian mengenai rubrik iklan dalam Kendari Pos terbitan Mei 2019 sampai Juni 2019 dengan menggunakan teori semiotika sejauh ini belum ditemukan. Namun penelitian yang mengemukakan sudut pandang dan teori-teori yang berbeda yang berkaitan dengan harian Kendari Pos terbitan sudah banyak dilakukan. Tri Gustia Puspori 2019 dalam skripsinya yang menggunakan kajian semiotika dengan judul Analisis Semiotika Rubrik Majalah Kawanku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika Roland Barthes. Penelitian melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan aktual. 2. Alifta Khairun Privati 2013 dengan judul Analisis Semiotika pada Iklan Mobil dan di Aktual Kabar Harian Suara Merdeka edisi Desember 2019. Dalam penelitian ini meneliti tentang tanda bahasa figuratif dan retorika yang dibangun dalam iklan media cetak. Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik catat dan teknik observasi dan pengamatan. Junita Frika 2016, salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, juga melakukan penelitian dalam skripsinya yang menggunakan kajian semiotika dengan judul Analisis Semiotika Iklan Kecantikan pada Majalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Roland Barthes untuk mengetahui pesan-pesan linguistik yang ada dalam majalah. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri mengidentifikasi sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu. Semiotik sebagai ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki dasar yang disebut dengan tanda. Manfaat semiotika pada dasarnya adalah untuk menggali ide atau makna yang berada di balik tanda. Teori semiotik Charles Sanders Peirce.
Dalam kerajaan simbiotik terdapat beberapa teori yang bisa digunakan, namun teori dari Peirce menjadi grand teori dalam semiotik. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dan semua sistem penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda, mengembangkan kembali semua komponen dalam struktur tanggal sesuatu selain dirinya. Tanda pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu makna yang dapat dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Suatu tanda representamen merupakan suatu yang menghentikan sesuatu bagi seseorang dalam beberapa hal atau beberapa judul. Ia tertuju pada seseorang, artinya dalam menciptakan orang tersebut suatu tanda yang ekuivalen atau mungkin tanda yang ekuivalen atau tanda yang lebih berkembang. Dalam teorinya, Peirce mengemukakan asumsi dasar, yaitu tanda adalah isi sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain bagi seseorang. Peirce mengatakan bahwa tanda itu sendiri merupakan contoh dari kepertamaan objeknya. Keduaan dan penafsirannya adalah contoh dari ketiga. Peirce membagi tanda menjadi 3 kelompok, yaitu dimensi sintaksis yang meliputi koalisen, sinsin, dan leksigen. Yang kedua berdasarkan dimensi semantik yang meliputi ikon, indeks, dan simbol. Yang ketiga berdasarkan dimensi semantik yang meliputi rema, diser, dan argumen.